Dia seperti ada bayang-bayang sinar, seperti ada bayang-bayang sinar yang dia sendiri juga bilang, Masya Allah katanya Pak Krisna, saya baru pertama kali ketemu Pak Krisna langsung mata saya. Katanya tiba-tiba Agus bisa melihat lagi itu mungkin seperti apa mas kejadiannya? Jadi saya kan baru pulang dari luar negeri ya, ada kunjungan ke Cina dengan Tiongkok. Lalu kami berkomunikasi dengan Bang Parhat terkait masalah uang donasi. Lalu pas saya pulang, saya ingin jumpa dengan Agus, cerita yang sebenarnya terjadi seperti apa. Ingin juga kenal dengan Agus. Lalu juga saya nggak ngerti ya, pas saya ketemu Agus, saya bicara, saya bilang seperti apa sih matanya, saya pegang, saya lihat apa gimana, terus tiba-tiba Agus terasa matanya itu bukan lihat, tapi dia seperti ada bayang-bayang sinar, seperti ada bayang-bayang sinar yang dia sendiri juga bilang, Masya Allah katanya Pak Krisna, saya baru pertama kali ketemu Pak Krisna langsung mata saya tuh seperti ada sinar bayangan. Saya bilang kayak seperti apa? Ada uaknya, lalu ada istrinya, terus ada apa tuh namanya adiknya daripada istrinya juga terkejut kaget, Masya Allah Gus, kata uaknya bilang, yang benar kamu Gus, ini warna apa Gus, katanya dikasih lihat tisu warna putih, dia bilang dia lama sekali, dia bilang oh putih, terus dia lihat dikasih lagi handphone, ini warna apa, ya kan warna pink, tapi kalau warna hitam dengan warna biru, dia masih agak, bukan agak, dia nggak tahu, kalau warna hitam warna biru, dia benar-benar gelap. Jadi kejadiannya memang Spontan, kejadiannya spontan ya. Ya artinya dari rekam medis yang ada kan juga di situ diterangkan. Yang mata sebelah kiri kan ada kemungkinan 2% bisa dapat pulih. Yang kanannya tuh lebih banyak 10% yang apa tuh namanya 10% kansnya untuk dapat pulih. Makanya saya melihat di sini mengabaikan daripada semua masalah hukum dulu lah. Kita jangan bicara tentang masalah hukum, tapi bicara tentang masalah kemanusiaan. Karena 10% ini kan cukup dikit, percepatan dalam kecepatan. Saya minta kepada Nopi, saya juga lihat beberapa media kemarin kan Nopi mengungkapkan bahwa uang ini masih ada. Lalu kebetulan Nopi juga siap diaudit. Dan uang ini memang betul Nopi siap untuk dialokasikan untuk pengobatan Agus. Nah, saya meminta untuk Nopi, kapan kita ketemu, hari apa, di mana tempatnya, jam berapa, kami akan datang. Kami akan ikutlah seperti apa aturan mainnya. Kita pengen tahu kan seperti apa kedudukannya. Jadi gini, kalau misalkan juga masih belum bisa, beberapa teman lawyer di sana kan juga ada sebagian yang kita kenal dan mereka juga kenal saya, kenal Bang Parhat. Kita bisa komunikasi, sama-sama menunjuk tim audit untuk diaudit juga kita oke, nggak ada masalah buat kita. artinya ketika waktu Agus mendapat kabar baik itu bahwa ada kemungkinan dia bisa melihat walaupun samar, artinya kan harus segera dibawa ke rumah sakit. Ah itu semangatnya dia tinggi, dia semangat sekali, dia tinggi ya kan, bahwa masih ada sebuah harapan dia gitu kan, sebuah harapan dia. Cuman terakhir tadi ini kan yang sangat memprihatinkan bahwa Agus itu dalam keadaan drop, dia depresi tinggi. Nah, makanya saya dengan Bang Parhat lagi diskusi, kita mungkin besok atau lusa kita akan bawa dia ke dokter psikiater untuk bagaimana memulihkan dia, menyemangatkan dia. Karena kita undang dalam beberapa hari kemarin kan seperti yang diungkapkan Nopi bahwa Nopi bersedia kan untuk diaudit, seperti yang diungkapkan sama dia. Nah kita tunggu itu komitmennya. Mungkin ya dia putus asa juga dari komitmennya Nopi kemarin. Kita juga menunggu waktunya sampai saat ini belum ada titik temu. Sebenarnya apa sih? Sebenarnya nggak usah rumit lah, gampang kok ini masalahnya, ya kan gitu. Gampang kok ini masalahnya. Karena ini duit berasal dari Agus. Apakah ini uang dikembalikan ke Agus lalu dikontrol, gitu kan? Lalu dikontrol, kita sama-sama kontrol. Kalau misalkan nggak usah khawatir lah, saya yang kontrol, saya yang kasih report, ya kan? Saya kasih lagi Nopi pegang cek, saya juga nggak ada masalah, ya kan gitu. Artinya ketika nanti misalnya di audit musim-musimnya akan berefek nggak kepada pengobatan Agus, yang dimana kan pengobatan Agus ini harus memakai duit dari donasi itu, Pak? Atau seperti apa? Ya justru bagus, artinya kan karena ini keuangannya sekarang dipegang Nopi, lalu kita lakukan audit, sebagaimana penggunaan uang ini untuk pengobatan kan jadi lebih jelas, lebih terang benderang dalam kasus ini gitu loh.
Jadi mungkin adakah rencana dari tim kuasa hukum untuk segera mungkin membawa Agus ke rumah sakit untuk segera memeriksakan atau seperti apa Bang? Rencana ya kan mungkin Senin Selasa ini kita akan bawa ke psikiater, cuma kita lagi tanya teman-teman referensi psikiater yang baik bagaimana, sambil kita searching juga, akan lihat daripada track record daripada dokter itu sendiri, kita lihat seperti apa, ya kan nanti kita akan kabarkan lah. Ya kan pasti tadi kita lihat kondisinya benar-benar sangat memprihatinkan lah untuk Agus, lagi drop, lagi depresi, lagi putus asa. Ya kan mendengar kabar beginilah, begitulah yang nggak pernah berhenti-berhenti. Jadi dia ya kalau buat saya ini kita lihat ilustrasi nanti Bang. Dari kita tadinya melihat keadaan terang, terus bisa lihat dari isi dunia, ya kan, lalu tiba-tiba matanya menutup terus gelap. Saya sih nggak sanggup lah, ya kan. Kalau buat saya mentalitas saya sendiri untuk menghadapi kondisi seperti itu, masya Allah saya nggak ampun. Makanya saya bilang udahlah Nop, ya kan, lihatlah kondisinya Agus sudah benar-benar prihatin, ya kan, benar-benar drop, benar-benar apa, ayo kapan ketemu, ya kan, kapan ketemu, sama-sama membuktikan ke publik. Jadi kan enak ya kan gitu, sama-sama membuktikan ke publik, mereka komitmennya begini, komitmennya kita bangunlah ke depan. Jadi jangan cerita yang telah berlalu. Agus pun juga udah minta maaf, ya kan, jangan cerita-cerita yang udah pernah lewat, janganlah ya. Bang, ini kan harusnya ketika Agus sudah mulai menunjukkan adanya kemajuan di kesehatannya, kan harusnya dari pihak Yayasan Ekonomi juga harusnya sudah mulai untuk bisa mengarahkan Agus ke rumah sakit. Mungkin alasannya sampai sekarang apa sih kok? Nah itu justru yang kami bingung kan, dari ya kan, artinya bahwa dari niat baiknya, dari Nopi juga punya keinginan niat baik awalnya, ya kan, bahwa Densu juga punya niat baik, ya kan, semua pihak yang donasi pun juga niat baik. Harusnya dengan adanya bukan kategori melihat ya, bahwa ada sinar yang dapat, ya kan, sekarang ini sinar ini bisa terlihat oleh Agus, kan ini menunjukkan ke arah yang positif. Harusnya dari pihak yayasan, dari pihak Nopi ini lebih agresif untuk mengobati Agus, untuk cepat-cepat segera membawa ke dokter, karena percepatan dalam kecepatan terkait masalah mata ini sangat-sangat dibutuhkan. Jadi nggak ada yang bisa ditunda lagi. Ini kan bahaya. Misalkan orang sakit ya, kayak misalkan dia cuci darah, tiap minggu harus melakukan cuci darah, terus ditunda, bagaimana nasibnya gitu. Itu yang bahaya buat kita. Nah, mungkin terkait dengan perkembangan nih kasus uang donasi Agus dan Novi, mungkin sampai sekarang untuk kasus hukumnya sudah seperti apa nih? Nah, Bang Parat. Apa itu? Mungkin perkembangan kasus hukum. Ya sekalian aja. Sudah, stop. Masuk dulu. Dia sama jalan. Yang umum dulu yang bisa jawab. Oke. Bentar, tunggu. Biar sekali jalan dulu. Tadi mau jalan acara keluarga kan? Oke. Langsung. Tadi tambahan. Tambahan ya. Oh ya, berarti. Oh gini aja ya. Iya, nah berarti yang saya terakhir aja kan. Ya. Silakan Bang Krisna, mungkin ada yang Ya, buat saya adalah meminta segera, karena kondisinya Agus kemarin ketika bertemu dengan saya, dia sudah melihat ada gambaran sinar bukan melihat tuh, artinya bahwa ada sebuah sinar yang dia bisa merasakan, melihat dari tadinya gelap. Ini adalah kejutan, artinya bahwa ini adalah mukjizat yang Allah berikan. Harusnya pihak Yayasan Nopi itu mempercepat pertemuan antara Agus dengan pihak Nopi yang diwakili oleh yang didampingi oleh kami sebagai kuasa hukum. Nopi juga didampingi kuasa hukum. Ini harusnya memberikan sebuah kabar berita yang bagus kepada yayasan untuk segera cepat mengambil satu keputusan pengobatannya Agus ini, ya kan, dibawa ke dokter yang mana yang lebih tepat untuk segera pemulihannya Agus lagi lebih cepat gitu loh. Tapi jika memang dari pihak sana belum merespons hal itu, artinya dari pihak kuasa hukum akan mengambil jalan sendiri atau seperti apa? Ya justru kan kita bingung, Kak. Ini kan gampang aja sebenarnya, kan bicara masalah uang. Kalau uangnya itu ada, kan uangnya, ingat ya, uang itu sudah ditransfer dari rekening Agus ke rekeningnya Nopi. Berarti dalam kekuasaannya Nopi. Ketika itu dalam kekuasaannya Nopi, ini kan bicara Nopi, kan mau ada statementnya Nopi di beberapa hari yang lalu di media. Nopi mengatakan siap diaudit. Lalu Nopi bilang uangnya masih ada. Lalu Nopi juga mengatakan bahwa
uang itu adalah buat pengobatan Agus, dia juga siap. Nah, ini kan tinggal ada titik temu aja. Artinya bahwa titik temunya seperti apa. Kalau uang itu mau dibawa ke kekuasaannya Nopi, ya kan buat kita nggak ada masalah. Atau Nopi serahkan kepada Dinsos, buat kita juga nggak ada masalah. Kita nanti yang urus ke dinas sosialnya itu. Jadi sama-sama fungsinya kontrol tuh buat kita akan lebih baik. Kita nggak permasalahkan gitu. Cuman kita pengen ketemu, kita carilah. Pasti kalau ketemu, makanya di sebelah-sebelahnya nih sama masing-masing pihak nih jangan saling ngomporin. Artinya mempercepat ini, kalau ini komporin, oh jangan, ini menang kalah, ini menang, jangan bicara masalah menang kalah. Artinya turunin lah. Kalau kecepatannya di 100, turunin setengah. Sana turunin setengah, kami turunin setengah, sama-sama turunin turunin setengah-setengah, pasti akan ada titik temu gitu loh. Pasti ada titik temu. Cuman kalau egonya mereka semuanya saling ego nggak akan ada titik temu. Gitu. Tapi sejauh ini gimana respon dari pihak Nopi, Bang? Nggak tahu, kita justru kan belum ada sama sekali. Dari mulai beberapa hari yang lalu saya bilang kami siap minta waktu, diundangnya kapan waktunya, tempatnya di mana, lalu jam berapa, harinya hari apa gitu loh, harinya hari apa. Sekarang kan jadi masalahnya cuman konflik ributnya di situ aja. Yang ini mau mengatakan begini, saya nggak mau lah bahas-bahas terkait masalah ya kan yang beberapa lawyer dari tim kami keluar begini-begini. Buat saya itu nggak ada masalah. Sebagian tim kan kalau misalkan nggak ada kecocokan dalam kita, dia mau keluar nggak ada masalah. Cuman maksud saya, ketika dia udah keluar, dia mengundurkan diri dari tim kita, udah jangan bicara yang aneh-aneh di luar. Jangan bicara yang aneh-aneh di luar. Kan kalian yang mengundurkan diri, kalian yang minta, kan kalian yang mau mundur sendiri. Ya udah nggak usah cerita. Ini terkait menyangkut masalah orang kebuta loh, orang kebutaan gitu loh buat saya. Kan matanya kan kakaknya udah bisa. Sekarang perawatannya mungkin seperti apa nih Bang? Perawatan yang sedang dilakukan oleh Mas? Ya perawatannya kan masih menggunakan arahan-arahan dari dokter, sesuai arahan dari dokter. Ya saat ini ya masih seperti inilah kondisinya, ya kan. Nah, yang makanya saya bilang yang terburuknya tadi kita ada komunikasi sekitar jam 1 jam 2, wah Agus menjerit, Agus teriak. Ada rekamannya Bang Farhat ya, ada rekamannya, nanti mungkin dikasih dari Bang Farhat. Kan dia nangis, dia teriak, dia depresi. Dia akan melihat kok makin hari makin memburuk aja keadaannya. Sama sekali Nopinya juga nggak mau ketemu, nggak mau keluar, nggak mau apa, ya kan, nggak kooperatif, nggak apa, ya kan. Dia mungkin putus asa. Makanya dia sekarang kan dalam keadaan depresi, mau bunuh diri dia. Hari ini tuh beritanya dia mau bunuh diri. Makanya kita 1-2 hari ini kita akan bawa dia ke psikiater untuk menguatkan dia. Berarti udah sampai misalnya tahap dia ingin bunuh diri, maksudnya benar-benar kondisinya stres. Down, dia mentalnya down banget ya kan, mentalnya down banget. Makanya kita spiritkan tadi jangan putus asa. Kita bilang jangan putus asa. Masih ada jalan yang baik. Ya buat kita artinya bahwa ya kan kita ingin memastikan, ya kan, kita ingin memastikan seperti yang dikatakan Nopi bahwa uang itu masih ada, ya kan, uang itu masih ada. Kita mau memastikan itu. Artinya betul gak sih uang itu masih ada? Ayo, kalau uang itu masih ada, ya dan dia siap diaudit, ya berarti kita ketemu dong. Kalau cuman bicaranya masalah uang masih ada, kita siap diaudit, tapi nggak mau ketemu, ya bagaimana? Oke Bang, mungkin kan waktu Agus mendapat perkembangan bahwa dia bisa melihat walaupun samar Bang, itu kan waktu itu ada Abang Step. Iya. Terus dari pihak Pak Zainuddin sendiri mengatakan bahwa dari awal mungkin dia sudah merasa bahwa ya, ini memang dari awal tuh bisa melihat. Mungkin tanggapannya seperti apa itu? Nah ini dia, artinya bahwa dengan Pak Zainuddin kan mengatakan bahwa Agus adalah bisa melihat, berarti Pak Zainuddin kemampuannya di atas dokter kalau menurut saya. Karena kan ada jelas rekam medis mengatakan bahwa dia mengalami kebutaan, dia kan yang tadi sebelah kirinya mempunyai 2% aja untuk kesembuhannya, dan sebelah kanannya akan mempunyai 10%, berarti kan cukup dikit. Ya kan dokter sendiri aja mengatakan dan memonis Agus seperti itu. Artinya bahwa ada medikalnya yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau Zainuddin mengatakan seperti itu, dia di atas dokter. Itu saya nggak paham lah kemampuannya Zainuddin bisa mengatakan di atas dokter seperti apa, ya mungkin ditanyakan Zainuddin sendiri lah. Ini memang spontan aja ya Bang? Ya spontan aja ya. Oke. Bang, saya boleh gak sih Bang telepon Agus aja Bang kalau boleh? Jauh, sedikit. Sedikit aja Bang, telepon Agus. Jadi saya Tahu dari mana lu, Pak? Saya mau nanya. kita kelewatan.
Ngejar. Itu rekam dia kan, dia nggak enak sama saya karena saya kan berjuang baik. Iya, gimana Wak? Ya kan tadi saya nggak sempat ini lagi habis baru gunting rambut. Gimana Wak? Agus gimana keadaannya sekarang Wak? Masih depresi, Pak. Masih ya? Mana Wak? Coba lihat Wak. Masya Allah, ya kan tuh. Masih ngegelepar begini, benar-benar depresi. Agus tenang, Agus sabar, tegar terus Agus ya. Bukan Agus yang jahat. Tuh. Bang Agus, Mas Agus, Mas. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Iya, nggak bisa bicara. Iya, nggak bisa bicara. Nggak bisa diajak ngomong. Agusnya nggak bisa diajak ngomong. Dia mau bunuh diri ya Wak ya, bayangin putus asa. Iya, Masya Allah benar-benar. Dijedot-jedotin kepalanya. Oh, dijedot-jedotin Gara-gara kepalanya. Zainuddin ya sama Gara-gara Zainuddin dijebak-jebak direkam-rekam ya Wak. Tapi Wak udah curiga kan dari awal bahwa Zainuddin ngerekam tuh Wak atau bagaimana Wak? Wak bilang, Aku sih udah curiga. oh ya, Itu yang awal mulai curiga direkam-rekam tuh Mas Agus. iya sendiri, ya kan gitu loh. Emang udah ada kecurigaan dari awal. Curigaan dari awal. Berarti tadi sempat kayak memukul kepalanya di Palanya kemudian